Ciao, kembali lagi bersama Senopati Center. Kali ini percakapan kita tentang Ni hui shuo chungwen ma? Oke, sekali lagi, Ni hui shuo chungwen ma? Apakah kamu bisa ngomong bahasa Cina atau ngomong Mandarin? Nah, oke, Linda he Xiaoming. Nah, antara Linda dengan Xiaoming ya. Linda dui Xiaoming wen, Xiaoming, Ni hui shuo chungwen ma? Apakah kamu bisa ngomong Mandarin? Nah, tanya si Linda. Nah, Xiaoming jawab, Xiaoming hui Linda hui da, wo hui shuo chungwen yi dian dian. Saya bisa ngomong bahasa Mandarin sedikit-sedikit, a little bit. Nah, terus Linda nanya lagi dong. Dia bilang, ni shui chungwen tuo jiao le. Ni shui chungwen tuo jiao le. Berapa lama kamu belajar Mandarin? Nah, dijawab Caisan ke Ye Eryi. Hanya 3 bulan. Caisan ke Ye Eryi. Nah, tanya nih sama Linda ya kan. Dia tanya, ce ke ce cemme tu. Ce ke ce cemme tu. Tulisan ini bagaimana bacanya? Nah, dijawab sama Xiaomi. Xiaomi, shuo Ni hui shuo chungwen ma? Nah, dia jawab itu bacanya Ni hui shuo chungwen ma. Oke, Linda nanya lagi, ya kan? Linda bilang, cemme xie, bagaimana menulisnya? Cemme xie. Oke, akhirnya ting ya. Aduh, kata Xiaoming ya kan? Dia bilang, kata Xiaoming, dui bu ji. Maaf, 对不起，这个我会读，不会写。Maaf, kalau tulisan ini saya bisa baca nggak bisa nulis gitu. Oke, langsung aja ya. Kita bahas cuy, kosakata atau kata-kata baru. Nah, yang kita pelajari, oke, check it out. Yang pertama, tadi Linda dui Xiaoming wen. Linda nanya ke Xiaoming, oke, ni hui shuo chungwen ma? Nah, di sini ni hui, kita tulis dulu hance-nya. Ni hui shuo. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa menulis hance atau belum mengikuti, bisa ikuti tutorial video kita sebelumnya pada link di kolom komentar. Oke, tinggal klik aja. Itu awal dasar menulis. Oke, ni hui shuo chungwen ma? Ni hui shuo chungwen ma? Oke, pinginnya ni hui shuo chungwen ma? Oke, kita bahas di sini. Pertama, kita mulai dari subjek. Nah, jadi di sini, guys, kita bisa menulis beribu-ribu kalimat. Nah, dengan cara seperti ini nih. Nah, pertama subjek. Oke. Kita tahu subjek dalam bahasa Mandarin ini kamu, wo, saya, kamu, termasuk nama orang ya. Linda, Xiaoming, Andi. Nah, ni hui. Oke, hui di sini bisa atau dapat abilities, kemampuan yang didapat dari belajar tentunya. Jadi ada misalnya ni hui yoyong, kamu bisa berenang. Berenang kan kita harus belajar dulu ya. Nah, beda sama neng, ya, sama kei. Nah, nanti kita bahas pada video terpisah. Oke, sekarang kita bahas hui dulu. Ni hui shuo. Nah, kamu bisa ngomong. Nah, ni hui shuo. Shuo bicara atau ngomong. Chongwen. Oke, Chongwen itu bahasa Cina. Nah, di sini juga ada Chongwen, ada Hanyu, ya kan, ada Putonghua. Kita bahas pada video terpisah. Nah, untuk sementara Chongwen itu pemakaiannya lebih luas. Oke, ni hui shuo Chongwen. Oke. Meliputi budaya ya, cuman nah ma itu partikel tanya, biasanya ditaruh di belakang kalimat biar gampangnya kalau di bahasa Indonesia kita bisa artikan apakah. Jadi ni hui shuo chungwen ma? Nah, kalau di bahasa Indonesia kata tanyanya di depan, berarti kalau di Indonesia kan dengan baik dan benar, ni hui shuo chungwen ma adalah apakah kamu bisa ngomong Mandarin, apakah kamu bisa ngomong bahasa Cina, bicara bahasa Cina gitu ya. Ni hui shuo chongwen ma? Apakah kamu
kamu bisa bahasa Cina. Oke. Nah, ini dia. Jadi, oke, kita coba bikin kalimat yang beda. Nah, kita ganti aja subjeknya sama kata kerjanya. Nah, contoh misalnya, ni papa hui shuo chong'an ma? Apakah papamu bisa ngomong Mandarin? Atau aku ganti jadi saya ya. Wo hui. Oke, saya bisa. Wo hui shuo. Bicara kita ganti jadi menulis. Wo hui xie. Saya bisa menulis hanje. Hanje itu karakter Mandarin. Nah, oke, kayak gini nih hanje. Oke, kalau di Jepangnya kanji. Nah, ni hui xie hanje. Kalau aku ganti aku pakai ma jadi aneh ya. Apakah saya bisa nulis hanje? Aneh kan? Jadi nggak usah. Jadi kata positif ya. Saya bisa menulis Mandarin. Wo hui xie hanje. Oke, next. Nah, tadi Xiaoming bilang, 我会说中文一点点. Nah, 一点点itu sedikit-sedikit, a little bit kalau dalam bahasa Inggris. Jadi, 你会说中文, saya, 你, 对不起, maaf, 我会说中文, saya bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin, 一点点, sedikit-sedikit. Oke, 我会说中文一点点. Nah, 一点点itu kalau tadi bahasa Inggris kita bahas a little bit ya. Jadi sedikit-sedikit kalau di bahasa Indonesia. Beda sama mante. Mante itu pelan-pelan. Oke. Nah, oke, yogen juga ada. Nah, nanti kita bahas bedanya apa. Jadi, oke, kita bisa bikin kalimat yang banyak di sini. Kita ganti aja subjeknya. Oke, kasih contohnya ya. Misalnya aku ingin bikin wo papa hui shuo chong'an yi jian dian. Papa saya bisa ngomong Mandarin sedikit. Ni pangyou, ya kan, hui shuo chong'an yi jian dian. Itu baru dari subjek tuh. Ni papa, ni nan pangyou, pacar kamu. Atau nih wo ke, ya kan, abang saya. Oke, wo mama, ibu saya, ya kan? Itu kita belum ganti shuo, kita belum ganti kata kerjanya ya. Nah, kita ganti misalnya hua, menggambar. Wo ke hui hua yi jian dian. Oke, abang saya bisa menggambar sedikit-sedikit. Nah, oke, kita bisa bikin banyak kalimat di sini. Oke. Jadi penekanannya ingat hui. Hui artinya bisa. Bisanya untuk yang sesuatu yang kita pelajari terlebih dahulu. Kalau pu hui itu negatifnya tidak bisa dan sebagainya. Oke, next. Nah, Linda Tui Xiaoming Wen. Dia nanya, Lindanya ni shui chunwen tuo jiao le. Oke, tuo jiao le itu how long? Berapa lama? Nah, kita tahu shui itu belajar. Ni shui chongwen, kamu belajar Mandarin tuo jiao le. Berapa lama ya? Jadi statement tinggal kita tambahkan nama how long. Beda ya kalau bahasa Inggris kan misalnya how long-nya di depan ya. How long bla 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 bla. Nah, bahasa Indonesia juga gitu, berapa lama kamu bla 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 bla. Berapa lama kamu belajar Mandarin. Nah, kalau di Mandarin di bahasa Cina, how long-nya, berapa lamanya ditaruh di belakang. Ni shui chongwen, kamu belajar bahasa Mandarin tuo jiao le, berapa lama. Nah, sama guys, kita bisa bikin kalimat yang banyak banget di sini. Kita ganti subjeknya, ya kan? Nah, jadi penting ya, subjek, kata kerja, tongqi, ya kan, kata benda, ya kan, sampai kata sifat itu penting di semua bahasa. Jadi, aku mau ganti ni pangyou, ya kan, teman kamu. Ni pangyou, shui, belajar, juga belajar Mandarin deh, belajar menulis misalnya, ya kan. Ni pangyou shui xie, ya kan, menulis tadi xie hanje. Nah, xie hanje, menulis hanje. Jadi ni pangyou
学习韩字 belajar menulis Hanja 多久了 berapa lama? Oke, berapa lama teman kamu belajar menulis Hanja? Oke, 明白吗？ngerti ya? Oke,多久了 how long? Nah, kita ganti banget misalnya你哥哥 ya kan? 你哥哥的朋友 teman abang kamu ya. 你哥哥的朋友学中文多久了 teman abang kamu belajar Mandarin berapa lama? Atau Chongwen kita ganti ya kan sama misalnya Yingwen bahasa Inggris ya, Yingwen atau Fawen bahasa Perancis ya kan. Ni Jie Xue Fawen多久了 Oke, kakak perempuan kamu belajar bahasa Perancis berapa lama gitu. Oke, itu coba. Nah, oke, jangan lupa shui belajar, oke, penyo teman. Nah, jadi oke, kita ganti, coba teman-teman bisa ganti ke berbagai kalimat, pasti bisa. Oke, kita lanjut. Oke, jangan lupa tuo coba. Oke, nah next. Oke, Xiaoming bilang, cai san ke ye eri. Nah, ini salah satu cara bilang hanya ya, hanya berapa lama. Misalnya kita bisa taruh waktunya di antara cai dengan eri. Contohnya, cai san ke ye itu 3 bulan, ya kan? Cai san ke ye eri hanya 3 bulan. Misalnya kita pengen bilang hanya 5 bulan, ya kan? Berarti cai u ke ye eri hanya 5 bulan. U ke ye 5 bulan, liu ke ye 6 bulan ya. I ke ye 1 bulan dan seterusnya. Oke, tinggal ditaruh di antara cai sama eri. Oke, misalnya kita pengen bilang tahun deh, hanya 3 tahun, hanya berapa tahun, hanya 2 tahun gitu ya. Nah, tahun, oke, kita udah pernah belajar. Nah, tahun itu nian. Oke, nian, tahun ya. Jadi yang berhubungan sama tahun mesti di belakang itu harus ada nian. Nah, ada 2 nian. Nah, di sini kalau kita pengen bilang 3 tahun, kita langsung aja san nian. Oke, 4 tahun se nian. Nah, tuh. Tapi kalau misalnya tahun 2020, berarti deret angkanya ya 2020 2020. Berarti erling nian itu tahun 2020. Kalau san nian berarti 3 tahun. Oke, beda. Nah, kalau hanya 3 tahun berarti ya cai san nian erling. Iya, tuh. Oke, hanya 3 tahun. Oke, misalnya dia nanya, ni shui chongwen duo jiao le? Cai san nian erling. Hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun lama dong. Oke. Nah, untuk angka 2, misalnya 2 tahun, kita pakai yang, oke, ada yang nulis hancenya begini, ada juga yang nulis hancenya seperti ini. Oke, bagi aku sih sama aja, yang penting jumlah guratannya benar ya. Nah, tuh. Oke. Liang. Oke, jadi 2 liang. Selain 2 tahun, bulan, sama hari, liang juga dipakai untuk angka di atas 200 dan bahasa percakapan. Misalnya 2 tahun berarti liang nian. Nah, hanya 2 tahun berarti cai liang nian erli. Tuh, cai liang nian erli. Hanya 2 tahun gitu. Oke. Nah, sama kalau bulan misalnya erye itu bulan Februari ya. Tapi kalau misalnya 2 bulan berarti erke atau ya. Nah, kalau hari tian, hari ya. Nah, liang tian berarti 2 hari ya. Liang tian 2 hari. San tian itu 3 hari. Setian 4 hari dan seterusnya. Hanya 5 hari berarti cai u tian eryi. Gitu. Hanya 2 hari berarti
才2天而已。Tuh. Oke, sampai mah nanti ya. Oke, itu salah satu cara mengungkapkan hanya. Nanti kita juga belajar pada video selanjutnya bedanya sama ceyo. Ceyo juga hanya. Nanti kita bahas apa bedanya ceyo sama cai semua oi. Oke guys, kita lanjut. Oke, jangan lupa subscribe, like, sama share-nya ya. Oke, next kita lanjut. Sekarang, oke, Linda 对 Xiaomi 问 Linda tanya ke Xiaomi, 这个什么读？这 ini ya, 这 huruf ini, 这 itu huruf ini 这什么读？ Oke, 什么。Nah, 什么 itu bagaimana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, how. Nah, kalau ditambah kata kerja, tu itu baca. Jadi 怎么读 how to read. Nah, bagaimana bacanya? 这什么读 huruf ini bagaimana bacanya? Nah, hampir sama kayak bahasa Indonesia ya. Nah, oke, 怎么读 tinggal kita ganti kata kerjanya ya kan. 怎么写 bagaimana nulisnya. Oke, 怎么用 gimana cara menggunakannya kan. Tuh. Oke, 怎么说 tuh kata kerjanya. Gimana ngomongnya. 怎么写 atau aku tulis sancanya ya. Gimana nulisnya. Oke, 怎么 oke, 这个哪个 ini itu, 哪个 ce berarti huruf itu. Nah, sekarang hancenya. Oke, ce. Oke, dimulai dari kanan dulu ya. Ce ini, oke, ce ke, ya kan? Ce ke kata satuan, ce ke, ce. Oke, ce huruf, ce ke, ce huruf ini. Nah, cema tuh, gimana bacanya? Oke, kalau di Indonesia kan dengan baik dan benar, bagaimana cara membaca huruf ini ya? Kita biasa di Indonesia kata tanyanya di depan, kecuali bahasa Indonesia slang gitu ya kan, bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, sama bahasa Inggris juga gitu ya kan. How to read this word, this letter, misalnya gitu ya. Berarti kalau di Mandarin kata tanyanya bisa ditaruh di belakang. Ce cema tuh. Oke. Nah, lawan katanya tadi udah kita bahas ce ke, na ke. Oke, ini hancenya na ke itu ya. This, that, beda sama na. Kalau na, when, di mana kan? Beda hancenya beda, nadanya juga beda. Na itu ada 3. Nah, kita bahas tadi kata kerja dulu ya kan. Ada shuo, ada xie, ada yong, ya kan, dan sebagainya. Nah, ce itu juga bisa kita ganti-ganti nih. Kita bisa bikin banyak kalimat juga. Oke. Nah, misalnya kita ce nih kita ganti jadi na. Berarti misalnya na ke xiaoqi, ya kan? Boleh? Nah, na ke xiaoqi, HP itu. Nah, oke, na ke xiaoqi. Kita kan misalnya gimana menggunakannya ya kan. HP itu bagaimana cara gunainnya, berarti nah ke xiaoqi cema ya. Oke, cema ya. Oke. Nah, gitu guys. Itu bisa juga diganti-ganti ya. Nah, nada 4. Oke. Ke nada netral. Xiao nada 3. Xiaoqi qi nada 1. Ceng ma nada 3, ma netral. Cema yang nada 4. Oke, cema yang bagaimana menggunakannya. Oke, minta mah. Oke, ngerti dong. Xiaoqi itu noun, kata benda ya. Bisa kita ganti-ganti misalnya na ke cuaca, meja itu dan sebagainya. Nah, oke. Nah, cema cen. Oke. Sip, ini aku lengkapin ya. Jadi cema plus verb kata kerja. Oke, lanjut. Nah, terakhir dijawab kan si Xiaomi-nya, 对不起, maaf, 这个我会读
huruf ini wohoi itu saya bisa baca puhoi xie, tidak bisa nulis. Nah, saya bisa baca tapi nggak bisa nulis. Jadi nggak semuanya di bahasa Mandarin mesti dikasih tapinya pakai tanshe, ya kan, hoce, haishe, sorry, tapi ya, atau haishe itu atau tanshe ya. Nah, oke, jadi keder nih. Puji, maaf, huruf ini, tulisan ini, wohoi itu saya bisa baca, negatifnya puhoi xie, tidak bisa nulis. Kan saya bisa baca tapi nggak bisa nulis. Boleh kita sambung kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya, wohoi itu puhoi xie. Oke, sip. Nah, kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke kolom komentar. Oke. Nah, oke, mimpai mah, ngerti ya? Mimpai lah. Sekarang kita bisa seperti yang sebelumnya, kita bisa ganti-ganti kalimat-kalimat ini ya kan. Ce bisa kita ganti ya kan, ce kata bendanya, misalnya ce ke shupao ya kan, tas ini ya kan, wohoi ya saya bisa make ya kan, wohoi mah tidak bisa jual misalnya tuh. Oke, jadi verb itu penting. Oke, semuanya penting ya, verb, noun, terus ada kata sifat, adjektif juga penting. Oke, hui pu hui, bisa tidak bisa. Oke, pada video berikutnya kita juga akan bahas nang pu nang, kei pu kei. Nah, oke, kita coba rangkai kalimat nih, misalnya cepen shu, buku ini. Nah, oke, Oke, kata satuan untuk buku yang tepat pen, cepen shu, ya kan, buku ini. Ni hui, misalnya apa ya? Oh, baca aja deh. Misalnya ni hui itu kamu bisa baca, ya kan? Tapi, apakah deh? Misalnya cepen shu ni hui itu mah, apakah buku ini kamu bisa baca? Gitu. Sip. Atau cepen shu wo hui tu bu hui xie, boleh juga ya kan, saya bisa baca buku ini tapi nggak bisa nulis gitu. Oke, nah jadi prinsipnya di sini adalah perluasan kata, perluasan kalimat. Oke, dan penekanannya hui pu hui. Nah, kalau kita mau nanya selain pakai ma, ni hui itu ma, kita juga bisa pakai ni hui pu hui itu, tapi nggak pakai ma di belakangnya ya, hui pu hui, bisa atau tidak. Jadi ni hui pu hui itu, ni hui pu hui xie, ya kan? Nah, sip. Di sini jadi kesimpulannya kita udah bahas tentang penggunaan ma, i tian sedikit-sedikit, terus kita juga bahas penggunaan tuo qiu le. Oke, how long, terus tambah kata kerja sama hui dan pu hui. Oke, 大家谢谢多，terima kasih banyak, 再见。